Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan dalam mencari ilmu. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan pelajaran SKI. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua, yakni tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Yang poin B, pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah pada tahun kedua setelah perjanjian Hudaybiyah adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian itu. Awalnya, Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Mereka lalu meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Dengan bantuan kaum kafir Quraisy, Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal mengepung Bani Khuza'ah di Al-Watir yang terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Amr bin Salim al-Khuza'i dari golongan Bani Khuza'ah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan bahwa kaum kafir Quraisy mengingkari perjanjian damai karena mereka ikut menyerang Bani Khuza'ah. Ia juga menceritakan bahwa Bani Khuza'ah dikepung selama beberapa hari dan banyak warga Bani Khuza'ah yang meninggal dalam penyerangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiagakan 10.000 pasukan untuk membantu Bani Khuza'ah. Mendengar tersebut, Bani Bakar dan kaum kafir Quraisy menghentikan kepungan. Abu Sufyan menghadap Rasulullah untuk memohon maaf dan mengharap perjanjian bisa diperpanjang. Akan tetapi Rasulullah menolaknya. Kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin kembali ke Mekah. Nah, begitulah kejadiannya. Fathu Mekah terjadi karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Awalnya, kaum muslimin mengalah. Mereka taat pada perjanjian dan tidak jadi berhaji. Akan tetapi, setelah kaum kafir Quraisy melanggar janji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tegas. Beliau tidak mau membiarkan kaum kafir Quraisy semena-mena, hingga beliau menolak permintaan damai Abu Sufyan. Baik, setelah Ustazah terangkan tentang pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, sekarang tugasnya adik-adik adalah mengerjakan halaman 21 sampai 23 ya. Romawi 1 sampai Romawi 3. Apabila tidak cukup, boleh dikerjakan di buku tulis, kemudian silahkan difoto. Setelah difoto, dikumpulkan melalui link ya, tanpa mengirim bukti screenshot ke WA Ustadz atau Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Ilal liqa, ma'assalamah, astagfirukum, assalamualaikum warahmatullahi